أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat sore, selamat jelang berbuka puasa pada saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat datang di Serenada Semangat Ramadan bersama SMA Islam Nurul Mustafa. Nah, untuk tayangan perdana kali ini, Serenada mengangkat sebuah tajuk, yaitu jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Nah, ini di samping saya sudah ada Hafidhah Ben. Masya Allah. Ini kita boleh perkenalan dulu ya, Miss ya? Boleh. Oh ya, baik. Dimulai dari saya Ima, yang insya Allah akan memandu Serenada pada sore hari ini. Dan kemudian di samping saya ada Ustazah Mu'alimatul Hasanah ya. Miss Wa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Puasa ya Miss ya? Insya Allah. Oke. Dan di samping Miss Walimah ada Ustazah Isti
Istiqomah ya, atau Nur Nasihah Istiqomah nama lengkapnya. Ya, gimana Miss? Alhamdulillah. Semangat ya ini ya. Sehat Ya, semangat. seperti serenada ini, semangat Iya. Ramadannya. Bismillah. Iya, amin. Nah, Miss Mu'alimah dan juga Miss Istiqomah ini merupakan pengajar Al-Quran di SMA Islam Nurul Mustafa. Ya. Ini sebelumnya perlu saya perkenalkan terlebih dahulu nih ya, SMA Islam Nurul Mustafa itu di mana dan sebagainya ya. Nah, jadi SMA Islam Nurul Mustafa merupakan newbie school ya, Islamic newbie school di Jawa Tengah yang mana letaknya itu ada di Klaten. Tepatnya di Kecamatan Juwiring. Nah, kemudian SMA Islam Nurul Mustafa ini tuh merupakan sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Iltizamu At-Tauhid wa Taqwa, didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Basri Bakri. Nah, namun di yayasan kami itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 90-an. Ya. Dan dari yayasan tersebut ada banyak lembaga pendidikannya, antara lain ada madrasah, kemudian pondok pesantren, ada preschool, playgroup, ada SD Islam internasionalnya, kemudian ada SMP dan alhamdulillah ada SMA-nya juga. Ya. Nah, SMA Islam Nurul Mustafa ini tuh bisa dibilang cukup baru ya, tapi insya Allah semangat kita selalu membara ya, kira-kira seperti itu. Okay. Nah, tadi ya disebutkan sudah dari 90-an. Ya alhamdulillah ini Miss Mu'alimah ini sudah dari tahun berapa Miss? Saya awal kesini tahun 1998. 98. Kalau Miss Istiqomah? Alhamdulillah. Kalau Miss Mu'alimah udah 20-an tahun ya, lebih ya. Kalau saya sudah 2 tahun di sini. Oh, berarti 2023 ya? Iya, betul sekali. Beda tipis, beda tipis aja. Ya. 2 tahun, kalau 98 berarti 27 tahun ya, 27 tahun. Ini udah usianya juga beda tipis. Oh iya. Oh iya, ini kalau ngomong-ngomong usia nih kayaknya Gen Z nih kayaknya. Iya. Kalau Miss Mu'alimah apa nih, baby boomer atau apa nih? Ya. Oke baik, berarti bisa dibilang ini dong, ini sama-sama hafidah nih, sama-sama perempuan penghafal Al-Quran ini. Sepertinya ustazah bertemu dengan tolibahnya ya. Beda generasi soalnya. Oh iya, okay. Kalau Miss Mu'alimah ini kan 27 tahun, boleh dong cerita berbagi ke kita kok dulu sejak 98 itu gimana ceritanya, itu berarti masih sangat muda, sekarang masih kelihatan muda ya Miss ya? Masih sama. Mungkin karena ini ketemu sama Miss Ima dan Miss Isi jadi. Masya Allah, aduh terima kasih loh, suka bener. Nah, silakan Miss diceritakan itu gimana? Saya kesini tahun 1998 akhir ya. Waktu itu baru ada madrasah sama pondok pesantren. Jadi saya kesini nyantri, ya jadi santri. Ini jadi teringat beliau Bapak Kiai Haji Basri Bakri almarhum. Beliau adalah seorang yang ahlul Quran. Beliau tidak cuma pecinta atau suka dengan membaca Al-Quran, tapi juga beliau adalah seorang yang ngopeni orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Jadi saya kesini itu atas bimbingan beliau juga, atas permintaan beliau, sehingga saya membawa beberapa teman juga. Ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Demak, ada yang dari kota Ukir, Jepara ya. Dan disinilah dengan perjuangan beliau muncullah hafid-hafidah yang alhamdulillah sekarang masih di sini untuk mengajar di ada yang di playgroup, di preschool, di SD dan di SMI dan di SMA. Berarti saat itu di pondoknya yang di daerah Al-Mutakin itu ya? Iya. Masya Allah. Berarti boleh dibilang nggak di tahun-tahun tersebut itu di Juwiring itu memang
suasana wilayahnya memang sudah Islami gitu atau gimana kok? Maksudnya sampai Ustadz Basri Bakri itu kok sampai sebegitu ngopeninya gitu loh. Nah, itu apa di tempat ini memang seislami itu atau bagaimana itu? Mungkin karena ini ya, karena kondisi di sini belum begitu ini tentang agama ya, Mas. Jadi beliau akhirnya bagaimana caranya masyarakat sini juga mengenal untuk bisa membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi di sini kita beberapa santri segenerasi saya itu setiap malam itu habis Isya itu mengadakan pengajian ibu-ibu dan di situ itu kita belajar untuk membaca Iqra. Sebenarnya dari Iqra 1 memperkenalkan huruf ini A, Ba, Ta, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau yang belajar itu alhamdulillah sekarang udah bisa membaca Al-Quran, aktif di jamaah di masjid, benar-benar berbeda kondisinya dengan waktu dulu. Berarti justru malah sebaliknya ya. Dulu itu malah belum begitu Islami gitulah ya katakan, dan bisa dibilang berarti Ustadz Basri Bakri itu memberikan pengaruh yang sangat baik, spreading Quran spirit ke tidak hanya lingkarnya saja, tidak ada lingkungan, tidak hanya lingkungan internalnya saja, tetapi juga ke masyarakat umum. Bahkan sampai yang dari jauh-jauh dikumpulkan, dipertemukan di Nurul Mustafa, kira-kira seperti itu. Insya Allah ya. Kalau tadi apa namanya Miss Isti ya, tadi membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Ya. Itu tadi surat apa Miss itu? Kalau boleh tahu. Tadi itu Quran surah Al-Isra ayat 9. Oh ya, tentang apa itu Miss? Kalau tadi kan baru saya lantunkan bacaannya saja. Nah, ini akan saya sampaikan terjemahan dari Quran surah Al-Isra ayat 9 deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh ini Al-Qur'an memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat. Dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh, yang berbuat kebajikan. Annalahum ajran kabira, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Begitu Musma. Kalau terjemahannya. Okay. Kalau kandungannya boleh dong sekalian. Kalau kandungannya pada intinya Quran surah Al-Isra ayat 9 ini Allah menjelaskan keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu istimewa sekali. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk yang paling lurus. Simpelnya gini, Miss Ima pengen pergi ke Jogja. Tapi Miss Ima sama sekali tidak tahu maps-nya, tidak tahu arah, dan tidak punya kenalan yang tahu arah ke Jogja. Kira-kira bisa nggak Miss Ima sampai ke Jogja? Ya mungkin bisa, tapi mungkin muternya sampai, aduh, jadi kemana-mana dulu, nggak bisa langsung ke Jogjanya ya. Kemungkinan mungkin ya. Iya, butuh waktu, tenaga, bensin, jadi tambah nanti. Kemungkinan bisa sampai, tapi mungkin kesasar-sasar. Nah, sama halnya ketika kita hidup di dunia, kita harus punya maps, kita harus punya pegangan, punya pedoman supaya apa? Supaya nggak bingung mau kemana, melangkah kemana, harus bagaimana. Al-Quran inilah pedoman yang harus kita jadikan pedoman sekuat mungkin bagi umat Islam. Seperti itu. Nah, yang kedua, di sini Allah juga menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai memberi kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh. Dengan catatan beriman. Nah, kalau cuma beramal soleh tapi nggak beriman gimana? Ya syahadat dulu, ya asyhadu. Harus asyhadu dulu. Baru
annalahum ajran kabira, maka balasan bagi orang-orang yang beriman dan mau mengerjakan amal soleh kebaikan, bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada intinya betapa beruntungnya orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang dikehendaki untuk berbuat baik. Kalau sudah dikehendaki berbuat baik, maka lambat laun akan mencapai tingkat keimanan yang tinggi. Kalau sudah tinggi tingkat keimanan seseorang, maka ia akan takut kepada Allah, akan berusaha mengamalkan segala sesuatu yang diperintah Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah. Nah, orang-orang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan itu gini ya Miss ya. Sekarang ini tuh kan digitalism gitu ya. Modernisasi itu kan dekat dengan, kalau orang-orang hari ini lebih familiar dengan Google Maps, kemana-mana pakai Gmaps Ya. gitu-gitu kan. Nah ibaratnya Al-Quran tuh kayak gitu ya kalau dianalogikan. Ya, jadi menjadi ya peta itu atau kompas arah di perjalanan kita menuju Allah itu tuh gimana atau kemana sih jalannya, kurang lebih seperti itu. Betul sekali, Miss Tapi Ima. pertanyaan saya ini Miss, kan udah ada nih mapsnya, udah langsung ya Allah langsung ngasih mapsnya gitu kan. Tapi orang tuh kan belum tentu bisa menggunakan mapsnya, atau juga mungkin merasa apa namanya ya jauh, tidak dekat gitu ya. Seperti tema kita nih kan menjadi sahabat. Ya. Nah kan otomatis kalau orang tuh nggak bisa tiba-tiba jadi sahabat kan, ta'aruf dulu kan, kenalan dulu kan. Nah itu gimana caranya kita itu bisa merasa memiliki, bisa merasa dekat dengan Al-Quran. Nah itu gimana? Nah, kalau itu sepertinya Miss Bu Alimah yang ahlinya. Oh ya, monggo Biar dijelaskan silakan. Miss Bu Alimah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran itu insya Allah akan selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kalau kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi di sini itu tidak hanya sekedar bisa juga membaca, bisa menghafal, dan juga bisa memperdalam atau mengetahui isi dari Al-Quran kemudian melaksanakan itu. Jadi seperti tema tadi, kalau Al-Quran sudah menjadi sahabat kita, kalau dengan sahabat kan kita sering curhat, sering ngobrol, sama. Kalau sudah terbiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah di kehidupan kita akan selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Itu baru di dunia. Ya. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat ke-35, surat Al-Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Seperti yang disampaikan sama Musli tadi, kalau orang kalau sudah mendapatkan petunjuk hidayah jangan ditunda-tunda. Kalau dalam hati kita, saya pengen ya mengetahui arti ayat ini, mari segera aja dibuka Al-Quran, dibaca artinya, kemudian dipahami. Insya Allah lama-lama akan bisa mengerti, kemudian bisa melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oh ya. Terus ada lagi nggak selain itu? Itu kan berarti lebih ke ini ya Miss ya. Keutamaan gitu tadi. Ya bisa juga. Itu baru trik caranya gitu. Jadi kalau kita pengen lebih semangat lagi, gimana toh biar saya tuh lebih semangat membaca Al-Quran, kita harus ingat janji Allah. Miss Ima, kalau perlu Miss Ima, kalau orang yang rajin membaca Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran bisa masuk surga enggak?
Bisa Ya. sama surga. Kalau Insya kita Allah. yakin dengan janji Allah, kalau orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, apalagi penghafal Al-Quran dan bisa melaksanakan apa-apa yang diisinya Al-Quran, itu akan masuk surga. Berarti insya Allah akan menambah semangat kita untuk selalu mempelajari Al-Quran. Jadi sesuai juga dengan ayat Al-Quran yang dijelaskan di surat Al-Fatir ayat selanjutnya, itu ayat 33. Ya. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di sini itu dijelaskan malah tidak cuma masuk surga, Miss. Jadi selain masuk surga Aden, kita juga penghafal Quran itu juga orang yang sering membaca Al-Quran itu juga akan dihiasi, diberi perhiasan. Jadi nanti di surga itu ada yang ahli sodakoh, ada yang ahli puasa, dan ada yang ahli membaca ahlul Quran, artinya itu. Yang ahlul Quran itu tidak hanya sekedar bisa masuk surga, tapi sebelum masuk surga dihiasi oleh perhiasan yang bagus, kemudian dikasih jubah yang terbaik. Subhanallah. Dengan mengetahui seperti ini kan insya Allah akan menambah semangat kita untuk selalu belajar Al-Quran. Jadi tertarik ya. Jadi kalau di awal tadi disebutkan di surat Fatir ayat berapa tadi? 32 ya. 32 tadi disebutkan tentang kebaikan-kebaikan ya kalau kita dekat dengan Al-Quran, jadi hidupnya jadi lebih baik gitu kira-kira. Terus Allah juga menawarkan surga Aden plus fasilitas-fasilitas premium. Nah, biasanya kan kita suka ya barang-barang yang lux premium itu kan biasanya made in manusia gitu kan. Kalau ini Allah langsung, nah, kayak gitu. Terus selain itu ada lagi nggak, Miss? Selain itu juga ada ya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi subhanallah, insya Allah untuk ahli Quran itu tidak hanya masuk surga dengan sendiri, tapi insya Allah bisa mencari ya untuk orang tuanya, keluarganya, suami atau istrinya, dengan catatan keluarganya juga selalu dalam ini koridor yang benar. Oh gitu. Jadi keluarganya ini ya muslim. Ya seperti ketentuan yang Allah sebutkan, atau tadi kalau disampaikan Miss Sisti syahadat dulu. Asyhadu. Kan ini Miss, keutamaan orang-orang yang ahli Quran itu semua pintu surga itu berharap dimasukin oleh beliau-beliau. Jadi itu kan ada yang ahli surga nanti surga sini, yang ahli puasa sini. Kalau ahli Quran semua pintu surga itu mengharapkan ahli Quran masuk ke surganya. Oh, bahkan bukan cuma si ahlul Qurannya yang mengharapkan ya, tapi si malaikat. Iya. Bahkan malaikat itu setiap kali itu mengucapkan salam kepada ahlul Quran. Kemudian ini Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempatmu sekarang, kesudahannya. Jadi perjuangannya emang orang ahli Quran itu perjuangannya emang luar biasa, cobaannya banyak, tidak pasti juga bermacam-macam. Tapi karena kesabaran itu akhirnya di akhirnya nanti kita akan menikmati kesabaran yang sudah kita
lakukan tadi. Insya Allah. Memetik buahnya Iya, ya. benar. Ibaratnya menanam itu, kayak menanam dari bibit gitu ya. Terus kemudian bisa dipetik hasilnya. Ada hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Begitu, Muslimah. Iya. Berarti ini kalau kita kaitkan lagi tentang tadi ya, kita bicara tentang Ahlul Quran gitu. Ini saya ingin menekankan bahwasannya yang disebut pecinta Al-Quran, Ahlul Quran itu berarti bukan hanya yang hafal saja kan, Miss, berarti. Nah, itu juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nasi qalu ya Rasulullah manhum, qala hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuh, yang artinya sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahli Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah ahli Al-Quran. Mereka lah ahli, orang-orang yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Nah, jadi yang namanya ahli Quran itu tidak terbatas kepada yang hafal Al-Quran saja. Bagaimana dong nasib yang tidak hafal Al-Quran? Nah, ini hadis kabar gembira bagi kita-kita yang mencintai Al-Quran. Jadi kalau tidak ahli Quran itu tidak hanya hafal Al-Quran, tapi siapa yang cinta Al-Quran? Siapa yang cinta sama orang-orang yang ahli Al-Quran? Cintanya dengan apa? Apakah cukup dengan say I love you? Nggak cukup ya. Tapi Cuma harus di bibir aja itu, Iya. boleh jadi lain di hati nanti. harus diwujudkan dengan segala yang dia punya. Kalau punya tenaga ya udah dukung aja orang-orang yang belajar Al-Quran itu dengan tenaganya. Bisa dengan rajin mendatangi majelis Al-Quran. Bisa juga kalau punya harta, misalkan dia jutawan, miliarder ya, bisa dibantu itu pesantren-pesantren penghafal Al-Quran, bisa membantu majelis-majelis Al-Quran. Kalaupun dia tidak punya harta, tenaga juga nggak ada, punya ide pemikiran, silahkan dibantu, disumbangkan ide pemikirannya untuk kemajuan majelis atau segala sesuatu yang bergerak untuk Al-Quran, seperti itu, Miss Ima. Kalau kayak ini nih ikut kajian, seperti itu juga termasuk ya, kajian majelis-majelis Al-Quran, mendengarkan, menyimak, bahkan tadi ya disebutkan waktu dulu awal-awal di sini ya, Miss Mualimah itu aslinya bukan dari sini kan? Dari mana, Miss? Dari Purwodadi ke sini ya. Terus tadi disebutkan bahwa ibu-ibu belajar huruf hijaiyah dari mulai nol sekali. Nah, itu juga termasuk berusaha untuk menjadi dekat itu tadi ya berarti. Betul. Mereka kabar gembira juga ini untuk saya, jadi lebih ayam. Soalnya saya memang dari kecil tidak dari sekolah tahfidz gitu, bukan. Jadi ini kabar gembira lah ya. Terus juga saya bisa membaca Al-Quran. Gimana ya? Dulu itu kita belajar waktu kecil itu tidak hanya di sekolah-sekolah, tapi juga misalkan habis maghrib itu ke rumahnya siapa belajar. Bahkan saya bisa lancar membaca itu karena sering menyimak. Jadi Masya Allah, berkahnya menyimak Al-Quran. Iya, karena cinta dengan menghafal Al-Quran, akhirnya sering ikut menyimak ke sana. Alhamdulillah membacanya
jadi lancar. Dan sekarang ketularan Iya. hafal Al-Quran. Tumbuh rasa pengen juga Menghafal itu ya. Masya Allah. Semoga nular ini. Iya, apa namanya tadi ya terkait juga yang disebutkan Miss Isti tentang kita itu bisa juga kok dengan menyumbangkan harta, pikiran, energi, waktu itu terpotret dari sosok Ustadz Basri Bakri juga ya, founding father yayasan ini, kemudian juga di lembaga pendidikannya juga beliau memiliki kiprah yang sangat besar sekali. Bisa dibilang bahwasannya lembaga Nurul Mustafa, lembaga pendidikan kita itu berarti fondasi dan juga pilar-pilarnya itu sangat Qurani. Sangat Qurani. Masya Allah ya. Ini ngomong soal lembaga ini ya. Di SMA Islam Nurul Mustafa ini kan kita sebagai yang diamanahi untuk menjadi pengajar gitu ya. Nah, secara sistemik gitulah atau mungkin ada program atau agenda yang bisa menjadi agenda pendampingan kita terhadap santri-santri SMA Islam Nurul Mustafa ini barangkali bisa dijelaskan di kita itu ada program apa saja yang terkait dengan Al-Quran. Silakan. Ya. Ini alhamdulillah di SMA Mustafa kita sebelum mulai KBM sudah kita mulai dengan membaca Al-Quran, Masya Allah. yaitu dengan setoran, dengan harapan semuanya kalau kita mulai dengan sesuatu hal yang baik, insya Allah juga akan lebih berkah. Jadi juga, basicnya ya, dasar itu tadi. Jadi selain kegiatan pagi sebelum KBM, juga ada aksi Al-Quran keluarga SMA Nurul Mustafa ya. Itu bahkan tidak hanya untuk santrinya saja, tapi juga melibatkan orang tua, Miss. Wah, ini berarti tadi ya berkaitan dengan menular tadi loh, yang menularkan pahala itu tadi juga. Akhirnya orang tua jadi ikut ini. Itu gimana programnya aksi itu, Miss? Jadi untuk kegiatan aksi itu kita agendakan 1 tahun sekali. Untuk apa? Yaitu untuk mungkin ini pertama menyimak setoran hafalannya anak-anak, jadi perkembangannya nanti seperti apa. Kenapa kita mengundang orang tua? Biar orang tua juga pertama mengetahui perkembangan anaknya dalam 1 tahun itu perkembangannya seperti apa. Kemudian juga bisa menarik untuk orang tua yang awalnya ini dari pengalaman orang tua itu pada cerita, Miss. Jadi yang awalnya itu kayak masih belum semangat untuk belajar Al-Quran, akhirnya dengan ada kegiatan ini orang tua juga ikut semangat untuk belajar Al-Quran. Iya, lihat anaknya sesemangat itu ya. Lalu masa anaknya ini hafalannya lancar, saya nggak bisa membaca, Miss. Jadi akhirnya beberapa orang tua itu bercerita kalau menyampaikan kalau akhirnya juga ikut belajar di rumah memanggil guru untuk ngajari orang tuanya itu. Masya Allah. Alhamdulillah ya, sesuatu yang baik kalau kita niatkan dengan baik juga kita istiqomahkan, insya Allah juga akan membawa ke yang lain keberkahan. Amin. Berarti itu di agenda tasmi gitu yang menyimak ada hafid atau hafidah gitu ya dari guru gitu, kemudian ada orang tua juga gitu ya. Wah, luar biasa, itu jadi audiensi juga itu, bisa tadi ya disebutkan recordnya anaknya di SMA Islam Nurul Mustafa itu bagaimana perkembangannya, bagus sekali. Kalau selain itu ada lagi nggak, Miss? Ada juga jadi yang simaan itu ada satu minggu sekali di hari Jumat itu kelas putri itu kita simaan 1 juz, kadang 1,5. Jadi menunggu yang putra Jumatan. Oh iya. Ya, ini kita buat untuk semaan. Dan semaan itu rutinan tidak hanya untuk santri, Miss, tapi juga untuk gurunya ya, Miss. Alhamdulillah dengan kegiatan ini juga kita juga jadi semangat untuk merojaah hafalan. Jadi tidak putus ya energinya untuk selalu bisa menjadi atau mendampingi anak-anak itu tadi ya. Sebulan sekali guru-guru Al-Quran itu juga mengadakan semaan 30 juz ya, dengan harapan hafalannya guru-gurunya walaupun udah tua-tua ini tambah lancar juga. Tidak Saya terutama tidak yang menguap ya, Miss ya. terus pakai
bukan semakin lancar. Ya Allah. Oh iya, terus ada lagi nggak, Miss? Ada banyak sekali program Al-Quran di sini. Yang program tahunan ada Daurah Al-Quran, ada juga Quran in Ramadan. Nah, pas banget eventnya udah barusan kita laksanakan ya, Miss. Iya. Jadi selama Ramadan ini anak-anak itu ditarget untuk menambah hafalan. Yang kelas tahfidz targetnya 1 juz selama bulan Ramadan. Sedangkan yang kelas reguler targetnya setengah juz. Oh, berarti ada ini ya, ada pemrograman khusus ya untuk kelas Betul. tahfidz itu dan juga Ya. yang anak-anak reguler. Ya. Gitu. Boleh diceritakan lagi tentang program tahfidz itu bagaimana gitu? Iya, kebetulan di Lembaga Nurul Mustafa kami mengadakan kelas tahfidz ya Bu Malimah. Ya, program untuk kelas tahfidz. Ya, jadi bagi santri-santri yang ingin menambah waktu untuk menghafal itu bisa mengikuti kelas tahfidz. Tapi dengan catatan santri yang ikut kelas tahfidz ini diseleksi, Miss Ima. Oh. Jadi nggak semua santri bisa masuk kelas tahfidz. Ada seleksinya, ada tesnya. Kira-kira kalau santri ini memenuhi kriteria, mampu mengikuti, ya kita masukkan ke kelas tahfidz seperti itu. Yeah. Terus kalau tadi ya Quran in Ramadan, berarti selama bulan Ramadan ini anak-anak memang berfokus dengan murojaah kah atau ada yang murojaah, ada yang menambah. Ada yang menambah juga. Yeah. Jadi yang penting selalu mengusahakan untuk tertaut gitu ya dengan Al-Quran. Ya, mohon maaf kalau anak putri kalau sedang berhalangan, nah itu kita fokuskan untuk murojaah. Untuk murojaah. Sebanyak mungkin. Begitu. Luar biasa ya. Berarti kalau saya bisa simpulkan, ini kan sekolah kita itu kan bukan pondok pesantren ya, tapi kita kan lebih ke semi boarding karena di sini juga ada pondok Darul Mutakinnya. Artinya para santri itu bisa mondok di situ juga, atau boleh juga pulang karena di sini juga ada fasilitas armada antar jemput gitu. Artinya di sini memang juga belajar ilmu umum ya kan, juga mengikuti kurikulum dari pemerintah kan kayak gitu. Jadi mereka bisa dibilang seimbang ini antara ilmu umum dan alhamdulillah di sini ilmu agamanya khususnya untuk tadi ya program yang sangat-sangat mendekatkan dan menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat itu sangat-sangat ditekankan ya dengan berbagai program yang disajikan itu tadi. Wah, luar biasa. Nah, Miss, ini omong-omong nih sepertinya kita sudah berpanjang kalam ini ya. Boleh kita cukupkan? Boleh dong. Ya, ini sebentar lagi juga sudah mau berbuka biar teman-teman yang menyaksikan kita bisa mempersiapkan berbukanya. Dan terima kasih banyak ini Miss ya, Miss Mu'alimah juga Miss Istiqomah. Saya jadi tambah ilmu, jadi tambah spirit juga, ilmu mengenai keutamaan Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi sahabat, sekaligus seperti tadi yang di awal kita sebutkan ya, menjadi maps. Nah, caranya biar bisa kita itu dekat dengan Al-Quran yaitu tadi PDKT-nya ya. Allah itu sudah memberikan tawaran yang luar biasa dengannya tadi ya, menjadikan hidup bagi si ahlul Quran itu menjadi lebih baik. Terus kemudian juga tawaran surga Aden beserta fasilitas yang luar biasa. Kemudian juga bagi si ahlul Quran ini tuh juga dijanjikan untuk nggak cuma kamu kok yang dapat reward kan gitu, tapi juga keluargamu, dengan catatan keluarganya tetap berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Dan masya Allah sekali ada kabar gembira juga bahwa ahlul Quran di sini itu bukan hanya penghafal Al-Quran ya, tetapi juga misalnya nih saya nih yang dari anak-anak umum, sekolah umum gitu ya, ketika selalu mengusahakan diri untuk selalu dekat juga, untuk tadi bahkan disampaikan dengan menyimak saja, dengan ikut majelis-majelis, itu juga merupakan suatu
effort dari kita untuk kita itu selalu PDKT nih sama Al-Quran yang Betul. menjadi maps kita untuk tentu saja menuju ciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya. Wah, ini sebagai penutup nih, mau nggak kalau misalnya kita ada doa khatmil Quran? Ini juga mumpung di belakang saya ada gitar. Ya, Boleh ya. boleh. Ya, tapi sebelumnya saya tutup dulu ini ke pemirsa di rumah ya. Baik, terima kasih para pemirsa Serenada Semangat Ramadan bersama SMA Islam Nurul Mustafa. Kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya insya Allah ya. Insya Allah. Dan semoga saja sehat selalu. Terima kasih Miss dan mohon maaf ya, saya mewakili Miss Istiqomah dan juga Miss Mu'alimah apabila kami dalam menuturkan banyak kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Dan terima kasih dari saya, semoga ibadah kita diterima Allah senantiasa. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.